saatnya aku mau jalan-jalan nih di tol Trans Sumatera. Terima kasih, Mbak. Bentuk bangunan di TIP ini menyimbolkan lambang Siger yang merupakan ikon dari Kota Lampung. Kemarin aku udah melintasi tol Trans Jawa. Sekarang saatnya aku mau jalan-jalan nih di tol Trans Sumatera. Yang pasti keindahannya nggak akan kalah keren sama yang di tol Trans Jawa kemarin. Dan sekarang aku juga udah ada di Pelabuhan Merak, Banten, di mana nanti aku bakal nyebrang ke Pelabuhan Bakauheni. Di situ nanti bakal menjadi titik awal perjalanan tol Trans Sumatera. Keren banget, sumpah nih kapalnya. Itu udah kelihatan dari sini ikonnya Kota Lampung. Welcome to the Lampung. Kurang lebih sekitar 45 menit waktu menyeberang sampai kita berada di Pelabuhan Bakauheni. Oke, akhirnya kita sampai juga di Pelabuhan Bakauheni. Jalan tol Trans Sumatera merupakan jaringan jalan tol yang nantinya akan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Dan Provinsi Lampung menjadi gerbang awal pintu masuk Trans Sumatera dari Pulau Jawa. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera pertama kali dimulai dari dibangunnya jalan tol Belawan, Medan, Tanjung Merawa. Fokus pembangunan jalan tol Trans Sumatera sampai dengan 2024 adalah pada ruas utama jalan tol atau backbone. Dimulai dari rute ruas jalan tol Bakauheni, Terbanggi Besar, jalan tol Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung, jalan tol Kayu Agung, Palembang, Betung. Alright, sekarang aku udah tiba nih di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sebentar lagi kita akan memasuki gerbang tol pertama Trans Sumatera. Jadi ikutin aku terus, let's go! Tol Bakauheni Terbanggi Besar menjadi ruas tol pertama yang aku lewatin. Ada 4 ruas yang nantinya akan aku tempuh. Di antaranya Bakauheni, Sidomulyo, Sidomulyo Kota Baru Metro, Metro Terbanggi Besar. Kalau kalian mau memasuki ruas tol ini, pastikan saldo uang elektronik kalian mencukupi. Karena satu kartu uang elektronik ini cuman bisa berlaku untuk 1 kali akses dan tidak bisa ganti-ganti sampai kalian keluar dari gerbang tol. Dah, aman nih Bang. Let's go! Siap, Non. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena kalau saldo e-tol kalian kurang saat berada di dalam tol, ada gate khusus yang menyiapkan pengisian kartu elektronik kalian. Jadi jangan panik gak bisa keluar pintu tol saat saldo kalian tidak tercukupi ya. Tol Bakauheni Terbanggi Besar memiliki panjang 140 km dan sudah didukung dengan tempat istirahat dan pelayanan atau TIP di 6 titik ruas tol. Yang akan aku datengin, TIP di kilometer 49A. Sampai di pemberhentian pertamaku di TIP kilometer 49A. Jadi tadi sebelum kesini aku udah ngelewatin 2 pemberhentian dulu, yaitu ada TIP kilometer 20A dan kilometer 33A. TIP 49A ini termasuk dalam golongan tipe A.
Dan di sini juga fasilitasnya udah lengkap nih, udah memadai banget. Ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ada musola, ada SPBU, dan ragam kuliner. Dan juga di sini langsung berseberangan dengan TIP 49B sebelah sana. Banyak banget kulinernya. Kalian bisa pilih sendiri di sini. Macem-macem. Tuh, ada souvenir juga buat oleh-oleh. Aku tadi udah jalan-jalan di sekitaran, terus aku melihat salah satu toko souvenir yang ada di sini. Souvenir dan oleh-oleh khas Lampung lebih tepatnya. Nah, gimana kalau kita langsung tanya-tanya aja nih sama mbaknya. Yuk. Hai Mbak. Iya, Apa kabar? baik. Mbak siapa nih? Mbak Ati. Mbak Ati. Mbak Ati. Oke, Mbak Ati asli dari Lampung? Iya, asli dari Lampung. Oh, asli dari Lampung. Oke. Mbak, aku mau nanya-nanya dong. Ini kan oleh-oleh khas Lampung. Iya. Ada apa aja sih macam-macamnya? Iya, ada keripik pisang, ada kopi, ada dodol, terus ada sale pisang. Jadi kayaknya kalau khas Lampung emang pisang ya? Iya. Oke. Menurut Mbak, gimana sih dengan adanya TIP di sini, rest area di sini tuh ngebantu banget nggak sih dengan omset? Iya, bantu sih. Ya, alhamdulillah. Kayaknya yang coklat seru deh Mbak. Aku mau dong. Oh, iya. Coklat ya? Iya. Oke, yeay. Keripik pisang rasa coklat. Sama kayaknya karena aku suka kopi, jadi kayaknya aku mau nyobain kopi Lampung. Gimana? Boleh? Boleh? Iya. Oke, udah aku mau 2 itu aja. Ini aja. Yes. Terima kasih Mbak. Sama. Fasilitas TIP di sepanjang jalan tol di Indonesia saat ini benar-benar bisa memberikan dampak yang baik terhadap UMKM. Karena saat ini di tiap TIP pemerintah mengalokasikan lahan untuk para UMKM. Hai, aku udah sampai nih di TIP kilometer 87A. Nah, dari tadi sepanjang perjalanan, aku tuh ngeliat banyak banget kendaraan besar yang terparkir di masing-masing area TIP. Nah, sekarang aku mau nanya-nanya, mau sedikit chit-chat, ngobrol sama driver dari kendaraan-kendaraan besar ini. Seperti apa aktivitas mereka? Mari kita tanya-tanya yuk. Nah, langsung aja kita tanya-tanya sama salah satu driver yang ada di sini nih. Selamat pagi Bapak. Halo. Semangat dong Pak. Semangat. Semangat. Dengan Bapak siapa? Pak Al, Bapak A. Bapak Al tujuannya mau kemana nih? Pekanbaru. Mau ke Pekanbaru. Dari mana mau kemana? Dari Jakarta ke Pekanbaru. Oh, dari Jakarta mau ke Pekanbaru. Terus dari hari apa berangkatnya? Minggu malam. Dari hari Minggu malam. Terus baru rest di sini? Iya. Oh, oke siap. Udah berapa lama Pak berprofesi sebagai driver? 10 tahunan lah Bu. Udah 10 tahun. Bapak sering lewat tol Trans Sumatera ini? Sering Bu. Oke. Terus menurut Bapak gimana sih setelah adanya tol Trans Sumatera ini? Menguntungkan bagi saya sopir Bu. Menguntungkan? Oke, menguntungkannya gimana tuh Pak? Ya di waktu, di apanya kan. Waktunya lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Terus Kita mungkin cepat jadinya kan. lebih cepat gitu ya. Sebelum ada tol Trans Sumatera ini gimana sih Pak perjalanan Bapak itu? Agak rumit. Masalahnya rumit. jalannya jauh kan, liku-liku segala macamnya, Iya. premannya banyak. Nah, sekarang udah aman kan. Sekarang udah Ya. aman. Ya yang biasa dari Palembang ke Bakauni itu kan bisa 2 hari, kalau sekarang bisa 10 jam, 12 jam kan gitu. Wah, terima kasih Bapak Al. Selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita jalan-jalan lagi. Kemana? Ikutin terus. Habis ngobrol-ngobrol tadi sama salah satu driver, aku menemukan salah satu spot di TIP 87 ini lucu banget, keren banget, yang dibikin sama teman-teman dari pengelola TIP 87. Ini ada mural yang artinya setuju
Selamat sampai tujuan. Ada ikon dari kota Bandar Lampung itu sendiri, yaitu ada gajah dan juga ada mahkota emas. Nah, itu dia. Keren banget. Yup, saat ini perjalanan aku udah mencapai di kilometer 115 dan sebentar lagi aku akan mengajak kalian ke TIP terakhir yang ada di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar. Ini dia TIP 116A yang menjadi favorit bagi para driver ekspedisi. Bisa dilihat ini yang parkir gede-gede banget truknya. Kalau ada tol Sumatera ini enaknya ya satu cepat, kedua-duanya kita aman gitu. Pun pekerjanya pun apanya baiklah melayani. Ya di sini lumayan luas ya. Ya. Nggak kerepotan untuk parkir. Ya nggak kerepotan. Harapannya ya sampai yang kita sering ada kendala kan dari Palembang ke arah Betung. Mudah-mudahan itu tol itu cepat kelar lah Pak. Gitu. Tol dari Palembang ke Betung itu. Dan di sini juga fasilitasnya udah lengkap nih, udah memadai banget. Ada musola, ada SPBU, dan ragam kuliner. Dan habis ini aku akan masuk ke ruas tol Terbanggi Besar Pematang Kayu Agung. Bagaimana keseruannya? Ikutin terus! Memasuki tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung dengan panjang 189 km. Tol ini juga menjadi salah satu jalan tol terpanjang yang ada di Indonesia. Di ruas tol ini terdapat 5 titik TIP. Yes, tepat jam 1 siang nih. Saat ini aku udah tiba di TIP 163A. Berbeda dengan TIP sebelumnya, bentuk bangunan di TIP KM 163A ini menyimbolkan lambang Siger yang merupakan ikon dari kota Lampung. Nah, jadi Siger ini memiliki makna sebagai pemersatu masyarakat Lampung. Bentuk, warna, dan berbagai hiasan aksesoris pada Siger ini menyiratkan persatuan dan kesatuan suku, subsuku, dan keturunan masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin. Aku udah lapar banget. Jadi kita langsung aja menuju gerai kuliner UMKM yang ada di sini. Let's go! Ini Kak, silakan. Wih, sini mbak, sini. Temenin aku ngobrol. Mbak, ini kan apa? Ikan patin. Ikan patin. Pindang patin. Pindang patin. Bahan-bahannya apa aja sih? Ada cabai, tomat, terus kemangi, terus bumbu patinnya. Bumbu patinnya? Ya. Bumbu pindang patinnya. Iya. Oke. Ini ikan khas apa nih? Lampung. Khas Lampung. Iya. Udah lama Mbak jualan di sini? Ya, hampir 2 tahun Kak. Hampir 2 tahun? Wow. Emang ramai terus nggak sih setiap hari di Ya, sini? alhamdulillah ramai. Alhamdulillah ramai. Tergantung sih Kak, Tergantung gimana tuh? per harinya. Per hari. Kadang ramai, kadang sepi. Sebelum jualan di sini, jualannya di mana? Kita pernah nenda di situ, tenda biru. Sebelum jadinya gedung ini, tol ini. Oh gitu. Berarti setelah adanya TP ini benar-benar sangat membantu ya? Iya Kak. Sangat ngebantu Alhamdulillah. banget ya. Mbak, dampak dari TIP Tol Trans Sumatera ini apa sih Ya. terhadap para pelaku UMKM yang ada di sini? Satu, semakin ramai Kak. Semakin ramai. Oke, terus Pengunjungnya makin ramai, terus rumah makannya juga ramai. oke, menurut Mbak, fasilitas di sini tuh kayak gimana sih? Ini tuh lihat deh, gedungnya kan udah besar kayak gitu kan. Terus menurut kamu gimana? Sudah memadai. Terus
puas, gedungnya lebih nyaman Kak. Oke, harapan kamu nih Mbak buat TIP di Trans Sumatera ini apa sih? Dapat membantu para pelaku UMKM sekitarnya. Amin. Oke deh kalau gitu Mbak, terima kasih banyak. Aku mau lanjut makan dulu ya. Boleh. Oke, aku nikmatin dulu gendangnya. Mari kita coba. Selamat makan. Oke, habis aku makan, aku mau lanjut lagi nih. Gimana? Ikutin terus. Oke, sebelum meninggalkan Lampung, aku mau mampir di salah satu TIP di kilometer 234A. Nah, buat kalian yang mau mampir ke sini, kalian bisa mampir di kedai-kedai kopi lokal yang khas banget dari Bandar Lampung. Oke, akhirnya kita sampai juga nih di TIP KM 234A, ruas tol terbanggi besar Pematang Kayu Agung. Nah, di sini fasilitasnya udah cukup lengkap nih. Ada SPBU, ada musola, area parkir yang luas, dan juga kuliner dari UMKM setempat. Kayaknya di sini banyak kopi-kopi gitu. Aku jadi pengen nyobain. Gimana kalau kita cobain? Yuk! Sekarang aku sudah ada di TIP 234A dan aku lagi menikmati kopi khas Lampung. Karena Lampung itu emang terkenal sama kopinya. Terus sambil ngopi, dari tadi tuh aku udah merhatiin UMKM di sekitar sini. Menurutku, dengan adanya TIP di berbagai tol lintas Sumatera ini, itu sangat ngebantu perekonomian bagi para pelaku UMKM. Oke, sekarang aku mau memulai perjalanan melewati ruas tol Kayu Agung, Palembang, Betung. Gas! Memasuki ruas tol terakhir, yakni Tol Kayu Agung, Palembang, Betung. Di mana ruas tersebut telah beroperasi sejak tahun 2020 dan mulai bertarif pada awal tahun 2021. Berhubung aku udah sampai di ruas tol Palembang, aku mau mampir dulu nih ke kota Palembangnya. Udah gitu, aku mau ajak kalian kulineran dan juga melihat Jembatan Ampera pada malam hari. Oke, akhirnya aku sampai juga di Palembang dan sekarang aku sedang berada di jembatan yang paling legendary, Jembatan Ampera. Oke, seperti yang aku bilang tadi, aku mau jalan-jalan di sekitaran Jembatan Ampera ini, terus udah gitu aku mau kulineran. Bagaimana keseruannya? Ikutin aku terus. Nggak jauh dari Jembatan Ampera, kurang lebih 500 meter. Ini aku menemukan sentra Kampung Pempek. Dan di sini bukanya sampai malam. Jadi gimana kalau kita cobain aja kulineran pempek malam-malam? Yuk, let's go! Ini salah satu yang masih buka. Ada pempek Cik Ida. Bagaimana kalau kita cobain? Yuk, let's go! Asik, akhirnya datang juga. Terima kasih Bang. Oke, ini tadi yang aku pesan apa aja sih? Ini ada adaan, lenjer, telur sama pistel. Pistel, oke. Kalau pistel tuh apa isinya? Pepaya muda sama udang ragu ditumis baru dimasukin ke adonan Siap. tempe. Ini aku makannya gimana? Pakai tangan aja? Pakai tangan lebih nikmat, Mbak. Oke, baiklah. Kalau orang Palembang gitu, pakai tangan dia. Serius? Iya, serius. Jadi Cara ini- makannya dicocol, Dicocol, dicuko, tempenya digigit, sampai gigit. cukonya dihirup. Dihirup. Tuh, kalau orang Palembang asli gitu makan. Enak? Mantap. Enak banget, Bre. Udah, aku mau lanjut makan lagi. Dadah!
Mega proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera juga menjadi sarana konektivitas antar daerah.